wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan membahas tentang filosofi Amazon dalam mencapai kesuksesannya hingga sekarang. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Mardianti Triirawan dengan NPM 05. Lalu selanjutnya dengan saya Inaya Ramdoni dengan NPM 021. Saya Nasyolia dengan NPM 22. Dengan saya Apriani dengan NPM 027. Dan saya Dea Putri Maulani dengan NPM 02. Oke, pada penasaran gak sih apa yang akan kita bahas selanjutnya? Yuk mari kita simak. Seperempat abad yang lalu, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1994, didirikan sebuah perusahaan yang dinamai dengan sungai terpanjang di dunia. Seperti Anda ketahui, yakni Sungai Amazon. Perusahaan Amazon didirikan oleh seorang pengusaha Amerika terkaya di dunia yang dinamai dengan Jeff Bezos. Jeff Bezos mendirikan perusahaan multinasional yang bergerak di berbagai sektor seperti e-commerce, komputasi awan, streaming digital, dan sektor lainnya. Nah, dalam perkembangannya untuk menjadi perusahaan raksasa e-commerce terbesar, tentunya Amazon menemukan berbagai tantangan. Penasaran tantangan apa saja? Yuk simak. Tantangan yang pertama adalah persaingan yang ketat dan perubahan teknologi. Dalam persaingan yang ketat dan perubahan teknologi membuat Amazon untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan cepat untuk menambahkan produk dan layanannya. Selanjutnya yang kedua adalah perubahan regulasi. Perubahan regulasi yang tidak menentu di berbagai negara itu menjadi tantangan tersendiri bagi Amazon untuk bertahan di berbagai negara. Selanjutnya ada ketidakpastian pasar. Ketidakpastian pasar disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang membuat Amazon untuk beradaptasi dengan cepat terkait perubahan perilaku konsumen dan kondisi pasar. Dan yang terakhir adalah tantangan kompleksitas operasional. Kompleksitas operasional membuat Amazon untuk meningkatkan struktur organisasinya lebih efisien dan fleksibel. Dari tantangan tersebut, tahukah kalian apa yang menjadi kunci sukses Amazon menjadi sebesar sekarang? Penasaran? Yuk kita simak! yang pertama adalah konsep Daiwan. Apa sih Daiwan itu? Daiwan adalah semua karyawan Amazon selalu berpikir dan bekerja bahwa mereka seolah-olah masih di hari pertama bisnis. Jadi mereka tidak pernah puas dengan pencapaian mereka dan mereka ingin terus melakukan inovasi pada perusahaan mereka. Dengan Daiwan, Amazon ingin membangun mentalitas yang gigih dan fresh. Amazon ingin selalu diolah seperti perusahaan startup yang baru pertama kali beroperasi, tidak peduli dengan kenyataan sekarang bahwa Amazon adalah perusahaan tersukses yang paling berpengaruh di dunia. Amazon adalah way of life dan mindset dalam bekerja di Amazon. Bezos ingin meningkatkan seluruh tim Amazon tentang sebuah nilai sekaligus mentalitas bahwasannya mereka terus berinovasi dan bereksperimen dan mendengarkan pelanggan seperti startup yang baru memulai pekerjaan. Ada 4 prinsip utama yang menopang Daiwan itu sendiri. Yang pertama adalah obsesi kepada pelanggan. Setiap karyawan Amazon tanpa terkecuali termasuk Jeff Bezos wajib menghabiskan 2 hari dalam setiap tahun di bagian layanan konsumen. Oleh karenanya, Amazon mempersilahkan konsumen untuk menghubungi Amazon dan mengatakan, "If you are lucky, you will be served by the CEO himself." Selanjutnya, filosofi Daiwan yang kedua adalah membuat keputusan yang berkualitas secara singkat dan efisien. Amazon percaya bahwa keputusan harus dibuat secara cepat dan efisien. Maka dari itu, mereka menggunakan konsep tim 2 pizza, yang artinya untuk memastikan tim-tim kecil bebas bereksperimen secara independen dan menciptakan struktur yang rapi. Terbukti dalam konsep tim 2 pizza itu, Amazon berhasil melakukannya. Lalu selanjutnya, dari tim-tim kecil tersebut, Amazon menciptakan ide-ide seperti Amazon Prime dan juga AWS. Dan yang ketiga itu adalah menerima tren eksternal. Amazon selalu melakukan terbuka terhadap perubahan dan juga inovasi. Mereka terus memantau tren eksternal dan perubahan regulasi serta disrupt yang tidak terduga seperti COVID-19. Sehingga tren eksternal dengan prinsip Day One itu diterapkan menjadi prinsip, inspirasi, dan juga eksperimen. Salah satunya itu seperti penggunaan big data dan juga AI. Nah, selain itu juga Amazon itu membuka yang namanya Amazon Go.
Amazon Go itu adalah merespon sebuah keinginan para pelanggan yang dengan mudah dan cepat. Amazon Go itu adalah sebuah toko tanpa kasir, yang dimana itu menggunakan alat-alat canggih dan juga sensor-sensor yang canggih. Amazon Go tidak hanya menciptakan pengguna itu menjadi lebih mudah, tetapi juga sudah menciptakan standar baru untuk pengalaman belajar para retail. Nah, yang terakhir itu ada berpikir jangka panjang. Amazon tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, mereka juga berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang sebuah perusahaan itu. Amazon tidak hanya fokus pada laporan laba kuartalan, sebaliknya mereka lebih fokus pada pertumbuhan nilai jangka panjang perusahaan. Mereka tidak menyerah pada sebuah ide hanya karena tidak menghasilkan keuntungan dalam jangka pendek. Mereka juga akan terus berusaha mempertahankan semua ide sampai 5, 6, atau bahkan 7 tahun selama investasi tersebut dikelola dengan baik dan ide tersebut dapat dikembangkan. Salah satu contoh penerapan prinsip ini adalah investasi besar Amazon dalam infrastruktur. Mereka tidak peduli jika investasi tersebut merugikan dalam jangka pendek. Misalnya aja ketika Amazon berinvestasi miliaran dolar dalam pengembangan AWS. Layanan cloud computing masih merupakan konsep baru dan belum terbukti. Namun di kemudian hari, investasi ini telah memberikan hasil yang luar biasa. Nah, sekarang AWS sudah menjadi segmen bisnis yang paling menguntungkan bagi Amazon. Dengan berpikir jangka panjang, perusahaan Amazon ini telah berhasil membangun bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Oke, setelah tadi kita mengetahui nih filosofi unik dari Amazon, selanjutnya kita ingin mengetahui apakah Amazon menerapkan strategi Fucha ya. Pertama, volatilitas. Amazon mencari cara baru untuk terus meningkatkan layanan dan produknya, terutama seperti peningkatan teknologi dengan kehadiran AWS dan perangkat Alexa. Oke, yang kedua ada uncertainty. Amazon terus memprioritaskan obsesi pada pelanggan dan menerapkan prinsip day one untuk mengetahui prediksi di masa depan yang akan terjadi. Oke, yang ketiga ada complexity. Amazon tidak hanya menjual buku saja, tetapi juga ekspansif bisnis di berbagai sektor. Dengan banyaknya lini perusahaan, dengan begitu Amazon berhasil menciptakan struktur organisasi yang fleksibel dan mudah beradaptasi. Yang keempat, ada ambiguity. Peraturan pemerintah sewaktu-waktu akan berubah, membuat Amazon harus menyesuaikan bisnisnya dan harus beradaptasi dengan peraturan yang baru. Ya, berikutnya itu ada strategi yang dilakukan oleh Amazon. Yang pertama itu ada layanan konsumen. Layanan konsumen itu seperti memastikan pelanggan itu merasa puas dengan Amazon. Terus berikut juga ada customer. Customer itu membangun hubungan yang lebih kuat dengan para pelanggannya, sehingga melalui personalisasi dan juga relevansi. Berikutnya juga ada supply chain management. Apa itu? Mengoptimalkan seluruh proses mulai dari pemasok hingga pengiriman ke para pelanggan. Ya, supply chain management itu adalah mengoptimalkan seluruh proses mulai dari pemasok hingga pengiriman kepada para pelanggan. Ada juga diverifikasi, yaitu memperluas bisnis ke bidang selain e-commerce. Selanjutnya itu ada agile metodologi. Itu digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan secara cepat dan iteratif. Ini memungkinkan perusahaan Amazon untuk memproses perubahan dengan lebih cepat. Selanjutnya ada continuous learning and development. Amazon menawarkan berbagai program pelatihan untuk memastikan semua karyawannya memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan di masa yang akan mendatang. Lalu ada Amazon Deep Lens. Amazon mengadaptasi pengenalan ekspresi wajah untuk membantu individu dengan gangguan penglihatan. Dan yang terakhir ada Amazon Web Service atau AWS. Itu memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang memungkinkan perusahaan Amazon untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat.
Dengan prinsip Day One, Amazon ini membangun mentalitas yang gigih dan fresh. Selanjutnya kita juga membahas strategi apa nih? Strategi FUCA ya. Itu ada strategi volatilitas, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Selanjutnya kita juga membahas strategi apa yang dilakukan oleh Amazon dan 4 prinsip dasar dari Day One. Selanjutnya kesimpulan pada hari ini akan disampaikan oleh Putri. Dari kesimpulan yang telah kita sampaikan tadi, Amazon merupakan contoh nyata dari perusahaan yang berhasil memanfaatkan lingkungan FUCA untuk mencapai kesuksesan mereka untuk sampai sekarang. Dengan menghadapi persaingan yang ketat, penyesuaian operasi ketika pandemi COVID-19, siap untuk berubah dan adaptasi, serta menempatkan pelanggan sebagai fokus utama perusahaan. Hal tersebut yang membuat perusahaan Amazon terus tumbuh dan berkembang di dalam ketidakpastian.